wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Ayurdana Nova, NIM 035 dari kelas 2B Sarjana Terapan Bidanan Malang. Nah, di sini saya akan melakukan pendekatan konseling kepada calon pengantin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Iya, perkenalkan ya Mbak, nama saya Firdana. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Malang semester 4. Nah, apakah benar ini dengan Mbak Lutfi? Iya Mbak, benar. Oh iya, baik Mbak. Kalau boleh tahu bagaimana ya Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Kalau Mbak Firdana gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik Mbak. Nah, ngomong-ngomong Mbak Lutfi ini habis lebaran mau menikah. Apakah benar ya Mbak? Iya Mbak, benar sekali. Oh, alhamdulillah ya Mbak. Oh, jadi begini ya Mbak. Maksud kedatangan saya di sini adalah saya ingin memberi konseling kepada Mbak. Nah, ini dari mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, ini nanti berisi tentang persiapan Mbak nanti ketika sudah menikah. Kayak tentang hal-hal yang membuat Mbak ini takut untuk menghadapi kehidupan setelah menikah seperti itu. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Mbak Lutfi bersedia, Mbak? Boleh sekali Mbak Firdana. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Lutfi. Kalau boleh tahu, Mbak Lutfi ini sekarang umurnya berapa? Umur saya sekarang 21 tahun Mbak. Oh, 21 tahun ya Mbak. Lalu kesibukan Mbak Lutfi ini apa kalau boleh saya tahu? Alhamdulillah kesibukan saya sekarang bekerja Mbak. Oh, bekerja ya Mbak. Baik Mbak Lutfi, kalau boleh saya tahu, Mbak Lutfi ini menikah habis Ramadan ini apakah keinginan dari diri sendiri atau keinginan orang tua ya Mbak? Sebenarnya keinginan diri sendiri Mbak, tapi alhamdulillahnya dari keluarga juga mendukung sekali untuk menikah habis lebaran ini. Oh, alhamdulillah ya Mbak. Lalu alasan Mbak Lutfi ini ingin menikah di usia muda ini apa ya Mbak? Kalau boleh saya tahu. Jadi gini Mbak Firdana, saya itu sama calon suami saya sudah pacaran sejak SMP. Nah, terus alhamdulillah calon suami saya ini sudah siap karena dari segi ekonomi sendiri juga alhamdulillah sudah cukup. Dan calon saya tidak ingin lama-lama pacaran karena akan menimbulkan dosa dan juga fitnah Mbak. Nah, selain itu dari keluarga juga mendukung untuk menikah muda. Selain itu saya juga bercita-cita dari dulu itu ingin menjadi ibu muda Mbak. Seperti itu Mbak Firdana. Oh, jadi begitu ya Mbak. Alhamdulillah ya Mbak, kalau memang Mbaknya ini nikah muda itu sudah direstui oleh dua keluarga pihak. Nah, kalau boleh saya tahu, calon Mbak Lutfi ini umurnya berapa ya Mbak? Untuk calon saya sendiri umurnya sekarang 23 tahun Mbak. Oh iya baik, berarti seumuran ya Mbak ya. Kalau boleh tahu, pekerjaannya suami Mbak ini apa? Calon saya ini pekerjaannya pedagang bakso Mbak. Oh, jadi Mbaknya punya usaha sendiri begitu ya Mbak? Iya Mbak, kami merintis usaha sendiri begitu. Wah, alhamdulillah ya Mbak. Saya doakan nanti setelah menikah dengan Mbak Lutfi, dagangannya makin lancar, laris, dan juga tambah sukses ya Mbak. Iya Mbak Firda, amin. Iya Mbak, amin. Lalu untuk persiapan Mbak Lutfi menikah ini, apakah Mbak Lutfi sudah siap sepenuhnya? Alhamdulillah Mbak, insya Allah saya sudah siap. Cuman ada beberapa hal sih Mbak yang saya masih takutin. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, masalahnya apa ya Mbak yang Mbak Lutfi takutin? Jadi begini Mbak, saya kan nanti sudah menikah ya Mbak. Nah kan pasti pulang ke rumah calon suami saya. Iya. Nah saya tuh takut Mbak, semisal mertua saya nanti ikut campur dengan rumah tangga saya, begitu Mbak. Oh, jadi ini ya Mbak permasalahannya. Apakah ada masalah lain Mbak Lutfi? Oh iya Mbak, sama ini Mbak, saya takut kalau setelah menikah nanti saya dibeda-bedakan Mbak, begitu. Oh, maksudnya dibedakan dengan Mbak Lutfi antara Mbak Lutfi dengan suami Mbak Lutfi gitu Iya ya? Mbak, seperti itu. Oh, jadi gitu. Jadi begini ya Mbak Lutfi, Mbak Lutfi ini jangan khawatir jika mertua Mbak nanti ikut campur dalam rumah tangga Mbak dan suami. Mbak Lutfi harus bicara secara baik-baik ya Mbak dengan mertua Mbak untuk tidak ikut mencampuri rumah tangga Mbak Lutfi. Nah, selain itu, suami Mbak Lutfi nanti juga harus berani bilang ke orang tuanya kalau misal ini masalah keluarganya
mana diharapkan orang tua tidak ikut campur. Nah, selain itu, suami Mbak Lutfi nanti juga harus bersikap tegas dan adil dalam mengambil sebuah keputusan yang bersangkutan dengan rumah tangga Mbak Lutfi ya. Nah, jadi tidak boleh dibedakan antara Mbak Lutfi dengan suami Mbak Lutfi seperti itu. Oh, jadi begitu ya Mbak. Baiklah Mbak, nanti akan saya beritahu juga calon saya. Oh iya Mbak Lutfi, lalu apakah ada hal lain yang Mbak Lutfi takutkan? Oh iya, ada Mbak. Saya hampir setiap hari memikirkan hal ini Mbak. Saya takut kalau misal pas sudah menikah nanti sering berantem. Nah, karena pas pacaran aja itu saya sering berantem dengan calon saya Mbak. Oh, jadi gitu ya Mbak Lutfi. Nah, mungkin kalau waktu pacaran itu bisa juga Mbak Lutfi dan juga calonnya masih sedikit labil dan juga egonya masih sulit dikendalikan. Nah, saya yakin nanti jika Mbak Lutfi sudah menikah, maka sifat-sifat seperti itu perlahan-lahan akan hilang ya Mbak. Memang dalam hubungan itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Jadi ketika nanti ada pertengkaran, maka selesaikan secara baik-baik, bicarakan dengan baik-baik, dan jangan sambil emosi ya Mbak. Cari solusi untuk menyelesaikan masalah, dan jangan lupa saling memaafkan ya Mbak Lutfi. Oh, begitu ya Mbak. Iya Mbak Lutfi, jadi bertengkar itu adalah hal yang wajar, apalagi setelah menikah harus beradaptasi dengan cara hidup pasangan yang memang berbeda. Intinya, ketika ada masalah, Mbak Lutfi dan calon suami harus menyelesaikan masalah dengan baik-baik ya Mbak, jangan menaikkan egonya masing-masing. Begitu Mbak. Baik Mbak, saya dan juga calon suami saya akan mengurangi ego masing-masing agar hubungan kita nantinya tetap baik sampai tua. Terima kasih ya Mbak Firda sudah memberikan solusi yang cukup banyak. Masalah dengan siapapun, yaitu seperti suami, keluarga, ataupun teman, jangan sekali mengumbar-ngumbar permasalahan tersebut di media sosial ya Mbak, karena kita tidak tahu apa yang orang lain pikirkan. Mungkin sebagian orang tahu maksud Mbak untuk curhat, tetapi biasanya orang lain beranggapan berbeda. Bisa juga orang lain berpikir kalau Mbak mengumbar aib orang, seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak harus hati-hati ya Mbak. Oh, jadi begitu ya Mbak. Baik Mbak, saya nanti tidak akan mengumbar-umbar permasalahan apapun di media sosial. Iya Mbak, jadi bagaimana Mbak Lutfi? Apakah ada hal lain yang Mbak takuti atau mungkin Mbak Lutfi ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah cukup Mbak. Oh iya, baik Mbak Lutfi. Nah, kalau misal Mbak Lutfi mau sharing-sharing sama saya, bisa langsung WA saja ya Mbak. Insya Allah saya akan membantu Mbak Lutfi. Oh iya Mbak, baik Mbak Firdana. Oh iya, semoga pernikahan Mbak Lutfi dan suami lancar ya Mbak. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Semoga terhindar dari masalah-masalah yang berat dan selalu bersama sampai akhir hayat ya Mbak. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak Firdana. Iya Mbak Lutfi, sama-sama. Saya pamit pulang dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Mbak.